silakan masuk. Iya. Salam, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Baik. Tadi dari kelas ya masing-masing ya? Iya. Oke, nah, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya, dengan temanya itu prokrastinasi akademik. Oke, nanti kita akan bahas itu. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita, oh iya tadi saya sudah salam belum ya? Belum ya? Belum. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada Mas Ami yang sudah memimpin doa. Nah, jadi di sini nanti kita ada diskusi juga ya. Jadi ya, oke. Sebelum kita melangkah ke diskusi tentang prokrastinasi akademik, alangkah baiknya kalau berkenalan dulu ya, walaupun semuanya saling kenal. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau memperkenalkan diri. Saya. Oke, silakan. Nama saya. Nama disebutkan ini ya, nama, hobi dan cita-cita. Oke, silakan. Nama saya Tom Hendrianto. Hobi saya bermain game, main biliar, sama suka masak. Oke, suka Cita-cita masak. saya jadi direktur atau menjuarai dunia melalui game. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau memperkenalkan dirinya? Saya mengajak diri sendiri. Hobi saya menyepak bola, cita-citanya mencetak bola. Pemain sepak bola. Lagi? Nama saya Minat Bulan, hobi saya olahraga, cita-cita ingin menjadi polisi. Oke, menjadi polisi. Lanjut. Nama saya Herman Henry Parinata, hobi saya menggambar, bermain game, futsal, cita-cita saya berbisnis, mempunyai usaha. Oke, pebisnis. Nama ya. saya Hebat. Eskiel Hussein Sevandar, hobi saya memasak dan ini olahraga. Oke, olahraga. Cita-cita ingin ikut kejuaraan kelas angkat berat sama ini apa memasak kayak chef Bisa gitu. Oke, semuanya punya ini ya, hobi masing-masing ya, ada cita-cita yang sangat mulia. Nah, jadi di sebelum saya mulai ke pembahasannya, saya jelaskan dulu nih bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi di bimbingan kelompok ini kita memberikan ada topiknya ya. Topiknya itu bisa topik tugas, bisa topik bebas ya. Kalau topik tugas itu berarti topiknya dari si pemimpin kelompok atau di sini saya ya. Kalau topiknya bebas itu berarti topik yang dipilih oleh masing-masing anggota. Nah, kalau di sini juga ada asas. Asas itu seperti aturan ya, aturan dalam kita melakukan bimbingan ini, yaitu ada asas kesukarelaan, ada asas kekinian, ada asas keterbukaan, dan ada tadi kesukarelaan sudah ya. Nah, jadi asas-asas itu tadi, misalnya kesukarelaan ya, berarti kalian mau mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sukarela, gitu ya. Kemudian asas keterbukaan, jadi nanti silakan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan jujur, oke. Kemudian ada asas kekinian, itu maksudnya adalah permasalahan ini adalah permasalahan yang masih sering kita alami dan memang bukan masalah
kita lebih enjoy, lebih akrab, bagaimana kalau kita adakan ice breaking, kegiatan selingan? Bisa? Siap. Oke, siap ya. Nah, silakan bisa berdiri. Ini saya geser ya, supaya memudahkan ya. Oke, silakan bergeser. Nah, jadi permainannya mudah, silakan kalian konsentrasi. Kalau saya bilang angka yang ganjil, misalnya 135, berarti kalian menepuk pundak teman kalian. Oi, seperti itu. Jadi ini permainannya oi dan ea. Kalau saya menyebutkan angka yang genap 2, 4, 6, berarti kalian bilangnya ea, seperti itu. Ea, gitu ya. Bisa dipraktekkan kalau 1 oi, kalau 2 ea, gitu ya. Jadi yang kompak ya. Oke, saya mulai dari 3. Nah, masih ada yang belum kompak. 4. 4. 4. 3. 5. Ada yang owe, ada yang ea ya. Jadi masih ini ya. Oke, sekarang agak cepat ya. 6. 3. 6. 8. Oke, sudah bisa lebih santai? Bisa. Oke, kita kembali lagi ya. Silakan duduk kembali. Owe dan Ea ya, itu masih ini ya. Oke. Nah, jadi nanti ini kita langkah-langkahnya adalah di sini kita sudah saya sudah menyiapkan 4 lembar 4 kartu. Jadi ada kartu warna biru, warna merah, warna kuning, warna ungu. Di mana masing-masing kartu ini itu ada pertanyaan untuk bisa kalian jawab sesuai dengan diri kalian, gitu ya. Jadi nanti secara bergantian menjawab satu dengan yang lain. Jadi satu anak akan mendapatkan masing-masing nanti 4 kartu totalnya, gitu ya. Nah, sebelum dimulai ini kalian sudah siap? Untuk kita mulai ke tahap inti? Sudah siap, oke. Di pembahasan topik dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini itu adalah tentang cara mencegah prokrastinasi akademik. Nah, sebelumnya pernah dengar nggak kalian tentang prokrastinasi akademik? Masih awam, belum pernah dengar? Atau mungkin pernah baca di internet mungkin? Belum pernah. Oke. Jadi prokrastinasi akademik adalah upaya atau dengan sadar ya tidak mengerjakan tugas atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Itu namanya prokrastinasi akademik. Yang mana ini seringkali dilakukan oleh seorang pelajar. Kan kalian ya pelajar ya. Nah, upaya menunda-nunda ini berakibat apa? Sampai tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas tidak sesuai dengan waktu atau terlambat ya. Nah, itu termasuk dalam prokrastinasi akademik. Jadi pada bimbingan kelompok kali ini yang akan kita bahas adalah ciri-cirinya, kemudian faktor penyebabnya, dampak, dan yang terakhir caranya. Ya, itu. Jadi nanti di 4 lembar ini, di lembar yang pertama tentang ciri-ciri, tentang faktor, kemudian tentang dampak dan tentang cara. Oke, kita mulai ya. Langsung saya bagikan ya, gitu ya. Oke, silakan. Jawab secara bergantian. Siapa yang mau menjawab duluan? Siapa yang mau menjawab duluan? Silakan. Mas Tommy mungkin? Oke, silakan. Aktivitasku terlalu banyak sehingga sering tugas-tugas sekolah tertinggal dari kurikulum
futsal seperti itu. Oke, jadi ada aktivitas di luar yang mungkin ini ya akhirnya mau ganggu untuk tidak mengerjakan tugas yang lain. Saya. Oke, Jika teman saya selesai mengerjakan tugas, maka saya baru mulai mengerjakan tugas dengan mengantar pekerjaan teman saya. Ini tergantung pelajarannya. tergantung pelajarannya. Jika pelajarannya kayak kurang saya kuasai gitu, ya tanya teman atau melihat tiket. Oke, ada lagi yang lain? Jika tugas yang diberikan menurutmu sangat sulit, maka apa yang kamu lakukan? Hmm. Bisa bertanya sama guru atau sama teman yang sudah bisa itu sangat menguasai. Oke, bisa bertanya ya. Oke, lanjut. Mas Herman. Jika teman saya selesai mengerjakan tugas, maka saya baru mulai mengerjakan tugas dengan menyumpah pekerjaan teman saya. Pernah nggak menyontoh pekerjaan teman dengan cara menyontoh? Iya, kalau itu sih saya melihat dari kalau menyontoh itu kalau masalah tugas itu lihat dari pelajarannya. Pelajarannya, oke. Kalau misalnya produktif gitu saya mungkin ya Mengajarkan dulu, oke. orang yang menyontoh saya. Oke. Kalau pelajaran di luar produktif mungkin yang saya nggak kuasai, mungkin saya yang Menyontoh. Oke. Jika tidak ada guru dan diberi tugas sekolah untuk diselesaikan pada hari itu juga, maka apa yang kamu lakukan? Langsung dikerjakan atau tidak dijelaskan? Kalau saya langsung mengerjakan karena nilai tugas itu lebih penting. Oke. Oke, bisa dikembalikan lagi. Kita bahas sekarang. Jadi di sini itu adalah seorang ciri-ciri perilaku prokrastinasi akademik ya. Mulai dari lebih mementingkan menyontoh pekerjaan teman, itu ciri-cirinya. Kemudian tugasnya sulit sehingga tidak dikerjakan. Ini seringkali ya, pernah mengalami ya. Nah, kemudian tugas ini banyak aktivitas di luar yang membuat tidak mengerjakan tugas. Oke. Kemudian tugas tidak terselesaikan sesuai dengan waktunya. Nah, ini termasuk di ciri-ciri. Kira-kira kalian seorang prokrastinator apa tidak? Atau kadang iya, kadang tidak, Bu? Atau seperti apa? Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Oke. Oke, lanjut. Ini di kartu yang kedua, ini yang kita bahas adalah tentang faktor penyebabnya. Ya. Ini saya berikan lagi. Oke, sudah. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Tommy. Jika mengerjakan tugas, saya merasa pikiran saya cepat lelah, berikan alasannya. Jadi semakin banyak tugas dan semakin susah tugasnya itu bisa membuat pikiran menjadi cepat lelah. Jadi kita harus meminimalisir sebisa mungkin mana tugas yang mudah, mana tugas yang sulit, agar pikiran kita itu tidak cepat lelah. Oke. Dan kita harus membagi-bagi tugas biar tugas itu tidak semakin menumpuk Oke. jauh-jauh hari. Siap. Yang lain? Ketika saya mau mengerjakan tugas, tiba-tiba teman mengajak saya mengobrol. Apa yang saya lakukan? Menanggapinya sebentar lalu mengerjakannya. Karena sama teman sendiri kan gak enak kalau Gitu. enggak dibahas. Oke. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Lebih menentukan main HP itu ngobrol sama teman terkadang.
ya Terkadang iya, terkadang tidak. Jika cara guru mengajar kurang enak, maka saya malas pulang mengerjakan tugas yang diberikan. Saya enggak. Enggak ya, berarti nggak mempengaruhi ya cara guru mengajar, oke? Saya mengerjakan tugas sekolah sesuai dengan mood, benar atau tidak. Jika benar, berikan alasan. Kalau mengerjakan tugas sesuai mood itu saya tidak, karena lebih mementingkan tugas kalau mood itu berat. Oke, bisa dikembalikan lagi kartunya. Nah, kita bahas sekarang ya anak-anak ya, di faktor penyebab kita itu melakukan penundaan tugas. Jadi faktornya itu ada dua, faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Kalau internal itu berarti dari siapa? Dari Diri kita sendiri. Kalau eksternal dari orang lain. Oke, dari luar lah ya. Oke. Kalau mendahulukan main HP, tidur, ngobrol dengan teman, itu faktor dari siapa? Internal atau eksternal? Internal dari diri kita ya, karena mendahulukan main HP itu kan berarti faktor internal. Mengerjakan tugas sesuai dengan mood internal. internal juga. Oke, dari diri kita berarti ya. Ketika mengerjakan tugas tiba-tiba teman mengajak saya ngobrol. Eksternal. Oke. Kemudian pikiran cepat lelah. Internal. Oke. Cara guru mengajar kurang enak. Eksternal. Pintar-pintar semua ya. Selanjutnya ya di kartu yang ketiga. Sekarang modelnya berbeda ya, silakan diambil sendiri. Oke, dibuka kembali. Sudah ada jawabannya. Sepertinya Mas Usia masih berpikir ya. Sudah ada jawabannya. Ya, oke. Bisa dimulai menjawab. Siapa nih? Yang mau duluan? Oke. menurut pendapatmu jika siswa sering tidak mengerjakan tugas maka apa saja kalau menurut pendapat saya dampaknya dari nilainya kosong Nilainya kosong, dampaknya. ya terus sering tidak mengerjakan tugas Dampaknya apa kira-kira kalau kamu sering tidak mengerjakan tugas bagi dirimu sendiri dulu aja, kira-kira apa? nilainya itu kosong satu Itu berarti ini ya belajar ya nanti jatuhnya ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain kira-kira dampaknya kalau sering tidak mengerjakan tugas. Nilai kosong itu pasti ya. Tugasnya menumpuk. Tugas menumpuk. Oke, tugas menumpuk artinya kalau semakin banyak kan malah semakin malas apa semakin semangat nih? Malas. Kalau tugasnya banyak, oke semakin malas. Lanjut, siapa lagi yang mau menjawab? Saya. Giliran ya. Oke, Mas Tami dulu atau Mas Asia? Oh kan, ini nunjuk ini. Oke, siapa dulu Mas Tami? Oke, silakan. Menurut pendapatmu tugas sekolah itu berfungsi untuk apa? Menurut saya tugas sekolah itu berfungsi untuk syarat wajib buat kelulusan dan itu buat verifikasi rapor. Jika tidak ada tugas yang dikumpulkan, otomatis tidak akan memunculkan nilai kita untuk syarat kelulusan tersebut. Jadi menurut saya tugas sekolah itu sangat penting. Tugas, oke, sangat penting ya berarti ya, dan bersifat wajib tadi ya. Bersifat wajib. Oke. Yang lain? Seberapa Iya. apa lanjut? Lanjut. Seberapa sering kamu mendapatkan teguran dari guru karena terlambat atau tidak menyelesaikan tugas? Jarang sih, soalnya saya takut kalau terlambat kan panggilan orang tua ya.
ibu marah-marah gitu. Oke, berarti ada motivasinya takut orang tua marah-marah kan. Oke, lanjut dari Mas Ridwan. Karena kalau orang tua marah karena tugas sekolah tidak terpenuhi, jadi akan marah. Kalau tugas sekolah tidak terpenuhi biasanya ya dimarahi. Biasanya dimarahi. Oke, biasanya yang marahi siapa, bapak atau ibu? Ibu ya. Kalau tugas nggak terpenuhi berarti ibu marah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pernah tidak mendapatkan nilai yang kurang karena sering tidak mengerjakan tugas. Kalau masalah tugas sih ya itu tadi tugas dari luar pelajaran produktif mungkin itu jarang. Terutama apa? Mungkin di mapel apa gitu. Kalau saya sih kalau perlu jujur di matematika. Matematika. Mungkin semua juga mengalami Iya. matematika gitu. Kayaknya dari dulu ya, dari zaman-zaman saya juga itu pelajaran yang dirasa sulit ya. Lanjut. Ya dari pelajaran itu kalau pelajaran produktif sih saya rasa karena itu wajib sih. Ya, berarti kalau ini ya berarti mungkin di faktor kemampuan mungkin. Oke, bisa dikembali lagi kita bahas sekarang. Nah, karena ini berhubungan tentang dampak ya sekarang ya. Kalau tadi ciri-ciri, kemudian faktor, nah sekarang ini dampaknya. Oke. Mendapat teguran dari guru. Nah, ini termasuk dampaknya. Ya, karena memang tugas ini sebenarnya kan difungsikan untuk supaya guru itu mengetahui sebatas mana kemampuan kalian ya. Jadi sebatas mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas otomatis pasti gurunya juga menegur karena gurunya juga tidak bisa memberikan penilaian karena akhirnya. Oke, lanjut. Orang tua marah ya, orang tua marah itu pasti ya kan, karena orang tua kalian itu kan menyekolahkan kalian di sini juga tidak dengan gratis ya, artinya harus ada hak dan kewajiban. Kalau mungkin ketika administrasi orang tua kalian kan bayar SPP ya, itu kan kewajiban. Nah, otomatis orang tua kan juga harus tahu nih kalian sudah sekolah dengan benar apa tidak kan gitu ya. Jadi ini dampak-dampaknya. Kemudian oke, seberapa penting tugas itu ya kan, karena memang sangat penting ya. Artinya kalau itu tidak dilakukan pastinya dampaknya juga akan besar, bisa sampai kalian tidak lulus bahkan ya, bisa sampai kalau yang mungkin kelas 10 atau kelas 11 bisa tidak naik gitu ya. Kalau di peraturan itu satu nilai di pelajaran produktif kok tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan itu tidak lulus. Tapi kalau di pelajaran non produktif atau pelajaran umum ya kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu 3. Itu sudah peraturan dari negara. Artinya tugas ini kan berarti bukan hal-hal yang sepele ya. Itu berarti penting sekali. Mendapatkan nilai yang kurang itu pasti ya enggak? Ada yang pernah mendapatkan nilai yang kurang? Nah, kira-kira karena apa? Karena kurang menguasai. Kurang menguasai. Sama kurang tugasnya Belum terkumpulkan dengan penuh ya. kurang wawasan dan belajar. Oke, jadi kalau biasanya tuh Bapak Ibu guru kan juga ada yang laporan ya kepada saya ya. Jadi absensinya itu ada beberapa anak yang tugasnya tuh nggak sama sekali nggak terkumpulkan, padahal dia masuk, ya padahal dia masuk. Artinya kan berarti dia secara sengaja kan untuk tidak mengerjakan itu. Kalau kecuali dia mungkin nggak masuk sekolah, kemudian nggak mengerjakan di rumah, atau nggak berusaha tanya, ya mungkin itu wajar. Tapi ini posisi anaknya sekolah masuk, tapi kok nggak mengerjakan kan ya aneh ya. Nah tapi banyak juga yang terjadi seperti itu. Nah kemudian dampak buruknya yaitu tadi yang sudah kita bahas, mulai dari mungkin nilai, orang tua yang marah, guru yang menegur, itu kan dampak-dampaknya ya. Artinya ini dampak dari prokrastinasi akademik. Nah yang terakhir, nah
ini tentang cara ya. Jadi silakan kalian cermati gambar ini cara-caranya. Oh berarti kok gambarnya ini, berarti apa ya ini maksudnya, kalian cermati. Oke, ini ada 7 nih. Waduh, ini berarti ada yang 2 ya mungkin ya, atau satunya nanti saya jelaskan ya. Oke, ini ada. Silakan bisa diambil, pilih. Oke, nah ini saya 2 ini berarti ya. Dapat nomor berapa? Itu saya beri nomor ya. 1, 2 siapa? 2, 3, 4, 5 berarti. Soalnya di sini 6 dan 7. Oke. Sekarang kita membahasnya tentang cara ya anak-anak ya. Oke. Cara dalam menghindari prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas. Cara yang pertama adalah Kesadaran diri. Oke, kesadaran diri. Mungkin bisa dijelaskan kesadaran diri yang seperti apa? Kesadaran diri itu kita harus sadar jika kita memiliki tugas harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda, dan agar tugas itu tidak menumpuk dalam beberapa hari. Berarti kan berhubungan dengan diri kita sendiri ya, kalau kesadaran diri ya. Artinya di sini memang tergantung dari individu masing-masing nih. Bagaimana cara kalian memandang tugas itu seberapa penting. Kalau menurut kalian itu sangat penting dikerjakan, ya silakan dikerjakan seperti itu. Dengan kalau di prokrastinasi akademik kan menunda-nunda tugas, kalian balik, yang kalian tunda harusnya kesenangannya, mungkin main HP-nya, tidurnya, ngobrolnya, itu yang ditunda ya. Lanjut yang kedua, mengatur prioritas. oke. Bisa dijelaskan maksudnya mengatur prioritas itu gimana? Lebih penting Mana yang lebih penting? ya, Itu ada yang bisa mungkin mengatur prioritas itu seperti apa sih? Jadi mendahulukan tugas daripada kegiatan kita sehari-hari. Oke, jadi kalau mendahulukan prioritas itu maksudnya adalah kita harus tahu mana yang lebih dulu ya kan dikerjakan, mana yang nanti-nanti ya kan. Cuman fakta yang ada kadang-kadang mana yang wajib itu malah ditunda, mana yang yang tidak wajib itu malah yang dikerjakan duluan ya kan. Misalnya nih kalau di satu hari itu misalnya ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu deadline-nya besok. Kemudian yang kedua itu masih minggu depannya lagi. Nah mungkin diprioritaskan dulu nih yang besok ini yang harus segera diselesaikan, atau mengatur prioritas masalahnya adalah mana sih lebih penting. Nah misalnya kalian menganggap, Bu saya lebih penting main game, Bu saya lebih penting tidur daripada tugas, ya berarti kan otomatis kalian pelaku prokrastinasi, karena memang di sini kan prokrastinasi itu kan menunda-nunda kan. Jadi seperti itu maksudnya mengatur prioritas mana yang lebih penting dulu. Lanjut, Pembagian tugas. pembagian tugas bisa dijelaskan maksudnya? Seperti kayak mengatur kayak tugasnya tuh yang mau diselesaikan apa dulu gitu. Oke, Kayak betul. dari guru A ada tugas, guru B ada tugas, nah mana dulu yang gampang sih. Oke, seperti Kerjain kamu. dulu. Ya benar, jadi pembagian tugas itu ya kalian harus tahu kira-kira mana sih yang menurut kalian itu lebih mudah untuk dikerjakan dulu gitu. Kadang kalau kita memulai tugas dari yang tersulit ya kan, sudah pikiran kan sudah ini ya lebih lelah lagi ya. Aduh, baru soal di pertama, kok angel sih. Pernah nggak kalian kalau mengerjakan semester nih ulangan aja ya, kan ada 10 soal ya kan tidak selalu kalian mengerjakannya runtut, kadang ada yang nomor 9 dulu
yang lebih mudah, atau nomor berapa dulu yang lebih mudah. Jadi artinya dari termudah menuju ke atas ya, jadi lebih mudah, agak sedikit susah, apa sulit, dan lain sampai ke yang paling sulit ya. Maksudnya seperti itu ya, ada pembagian tugas. Lanjut, jadwal yang berat. buat jadwal yang teratur. Bisa dijelaskan? Mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan untuk diatur waktunya belajar ya, Betul, oke. Jadi sebenarnya Mas, waktu belajar itu tidak harus kok kalian itu lama sekali gitu. Yang penting konsisten ya. Jadi misalnya di rumah pun kalau nggak harus, wah saya harus 1 jam belajar. Itu kita sesuaikan dengan diri masing-masing. Ada kok yang belajar itu 10 menit tapi bener-bener masuk, daripada nanti berlama-lama tapi kalian nanti ini apa namanya belajar habis itu besok-besoknya wis enggak. Jadi intinya belajarnya itu langsung sehari itu aja, tapi besok-besoknya udah enggak lagi. Mending konsisten, walaupun itu sebentar tapi konsisten. Oke, lanjut. Mengenali penyebab menunda tugas. Oke, bisa dijelaskan mengenali penyebab menunda tugasnya? Mengenali penyebab menunda tugas itu seperti kita mencari apa penyebabnya kita menunda tugasnya gitu. Kayak seperti kita tunda tugas kita itu kayak kita lagi mending besar gitu kayak tadi. Iya. Ini hal-hal yang luar. Pentingin hal di luar. Ya, itu salah satu penyebabnya juga. Misal main game atau Main game, oke. Jadi di sini itu adalah kalian harus tahu nih kira-kira penyebabmu itu loh, penyebab untuk gak mengerjakan tugas itu dari apa? Apakah dari faktor dirimu atau dari faktor eksternal, misalnya kayak tadi gurunya nggak begitu kalian sukai misalnya cara ngajarnya, atau faktor luar misalnya kondisi kelas bu rame, kemudian banyak teman yang ngajak ngobrol, atau teman-teman banyak yang memang nggak mengerjakan, ya sudah saya nggak mengerjakan. Nah ada kan yang seperti itu. Jadi kalian harus mengenali betul nih kira-kira penyebabmu tidak mengerjakan itu apa gitu ya. Selanjutnya hilangkan gangguan kesenangan ya. Jadi di sini maksudnya ada yang tahu hilangkan gangguan kesenangan. Nah kira-kira gangguan apa yang bisa membuat kalian tidak mengerjakan tugas? Main game. Nah ini banyak ya. Kita realnya aja ya, main game, tidur, ngobrol sama teman, keluar kelas, ke kantin, ya boleh ke kantin. Apalagi kira-kira gangguanmu nih kalau kamu nggak mengerjakan tugas, misalnya kita ambil di sekolah aja lah, nggak langsung mengerjakan itu apa sih gangguanmu saat itu? Karena merasa kesulitan. Oke, jadi kelasnya rame, kelas tidak kondusif kan berarti ya. Oke, diusiri teman. Jadi kadang-kadang mengerjakan terus ada teman yang ganggu ya. Oh sok ini gitu ya, sok rajin atau apa gitu ya. Pernah mengalami itu ya berarti semuanya ya. Oke, jadi itu istilahnya kalian kalau semakin mampu untuk menghilangkan gangguan kesenangan itu, maka akan semakin cepat pula kalian itu mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi di sini berusaha untuk kalian itu, sebenarnya kalau kita menghilangkan gangguan itu tidak mudah ya anak-anak ya. Karena kadang-kadang itu ya memang gaya belajar saya tuh gini bu, harus kadang-kadang serius, kadang-kadang santai main game dulu, kadang-kadang nanti ngobrol baru sangat jangan lagi, tergantung dari diri kalian masing-masing gitu ya. Nah jadi paling tidak hilangkan gangguan ini melihat juga seberapa ini pentingnya gitu ya. Kemudian peduli dengan diri sendiri, mas. Peduli dengan diri sendiri atau kita sebutkan self care ya. Self care itu adalah, sekarang misalnya saya tanya sama kalian, kalau kalian mendapatkan tugasnya itu terlalu banyak
kalian sering menunda, akhirnya tugas kalian itu menumpuk, ya kan? Kira-kira yang kalian rasakan apa? Males. Selain males, risih. Kalau pernah nggak kepikiran udah tugasku kok numpuk, ya? Jadi kayak main apa gitu, kok tugasku numpuk sih, seperti itu ada? Ada. Nah, jadi di sini itu pedulilah dengan diri kalian sendiri. Jangan karena tugas itu membuat kalian semakin stres ya. Artinya stres yang kalian buat sendiri ya gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang kalau Bapak Ibu guru itu memberikan tugas itu tidak selalu kok kalian harus dengan nilai yang baik ya. Kalian kerjakan sesuai dengan diri kalian, itu sudah mendapatkan apresiasi kok dari Bapak Ibu guru, daripada kalian tidak mengerjakan sama sekali gitu ya. Jadi kerjakan sebisanya sama tidak mengerjakan sama sekali, itu lebih dihargai yang mengerjakan apa adanya, sebisanya seadanya. Tapi kalau kalian memilih gak mengerjakan sama sekali ya, kita kan akhirnya apa yang mau dinilai kan gitu. Kalaupun misalnya ternyata kalian mengerjakan tugasnya itu dapat nilai yang rendah misalnya atau kurang, itu kan artinya oh Bapak Ibu guru ini tahu oh, berarti anak ini belum cukup untuk menguasai, artinya bisa mungkin diberikan materi lagi atau pengayaan itu berarti penambahan materi ulang, atau mungkin nanti diberikan tugas yang mungkin lebih mudah atau seperti apa. Nah artinya kalian juga harus peduli nih sama diri kalian sendiri, supaya apa? Supaya nanti dari tugas itu tidak membuat kalian kepikiran yang sangat parah ya, sampai stres dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi semua kertasnya sudah terselesaikan, sudah dijawab satu persatu. Nah, berarti tahap kegiatan ini bisa kita akhiri anak-anak? Bisa ya, lega ya kalau sudah selesai. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang pemahaman baru yang kalian dapatkan apa sih dari pembahasan yang kita bahas hari ini? Pemahaman itu bisa tahu cara mengatur waktunya mungkin ya. Lebih ke evaluasi diri. Lebih juga ke evaluasi diri. Oh berarti saya ternyata selama ini sering ya menunda-nunda, atau oh berarti saya setelah ini bagaimana caranya mengurangi. Saya nggak bilang menghilangkan, karena memang kalau kita menghilangkan itu kan otomatis ya susah ya. Tapi kita mau berproses bagaimana supaya tugas yang tetap terpenuhi gitu ya, dengan kita berproses. Artinya tidak langsung saya nggak main game sama sekali, kadang-kadang itu juga sebuah hiburan gitu ya. Atau saya tidak ngobrol sama teman, nah kita juga butuh sosialisasi kan gitu dengan yang lain. Oke, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan juga lagi? Lebih termotivasi. Kalau menunda-nunda pekerjaan tuh gak baik. Oke, lebih termotivasi ya. Artinya ini mungkin baru di tahap tugas sekolah nih. Nah kalau nanti kalian bekerja, nah kalau tugas pekerjaan kalian tunda, apa yang terjadi kan gitu. Oke, lanjut, ada lagi pemahaman lain? Bisa ini membagi jadwal kita, sama tahu pembagian tugas yang lebih didahulukan yang mana. Oke, berarti tahu ya mana yang lebih didahulukan, mana yang ditunda dulu, seperti itu kan. Oke, ada lagi. Jadi artinya bimbingan kelompok ini bisa memberikan kalian manfaat ya. Oke, nah di sini Ibu akan berikan nih lembar instrumen evaluasi. Jadi ini nanti kalian bisa mengerjakan, nggak bawa pulpen ya, berarti nanti bisa dikerjakan saja di kelas, nanti dikumpulkan lagi gitu ya. Oke. Ini. Nah, lembar yang pertama itu nanti
tinggal diisi aja, nggak ada skornya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi semakin nilainya tinggi maka semakin berarti kalian menyetujui itu. Di lembar yang kedua ini adalah ada tugasnya. Jadi misalnya tugas apa, ini tenggatnya 1 minggu. Kalau di yang kedua tenggatnya 1 minggu. Kemudian untuk yang instrumen evaluasi hasil, ini langsung kalian centang-centang saja ya sesuai dengan nilai kalian. Dan yang terakhir adalah kepuasan peserta didik terhadap layanan bimbingan kelompok ini juga diisi. Ya, nanti kemudian bisa dikembalikan lagi kepada saya, gitu. Bisa dipahami? Tugas-tugasnya bisa dipahami? Oke. Sekarang kalau sudah selesai semuanya, kalau tadi dimulai dengan doa, sekarang diakhiri lagi juga dengan doa. Oke, siapa yang mimpin doa? Baik, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya anak-anak ya, kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sangat baik, dengan sangat antusias juga dalam menjawabnya. Nah, semoga nanti kita semua bisa menghindari ya untuk tidak menjadi seorang prokrastinator atau menghindari supaya tidak menjadi pelaku prokrastinasi akademik gitu. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Kesan dan kesannya, atau mungkin perlu nih Bu kita ada bimbingan lanjutan atau seperti apa gitu. Mulai kita kalau mau antusias boleh ada bimbingan lanjutan. Oh gitu. Oke, jadi gitu ya Bu. Boleh. Nah, jadi ini karena kita sudah selesai, jadi boleh nanti setelah ini kembali ke kelas lagi, minta izin ya sama gurunya. Tadi ikut bimbingan kelompok seperti itu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ya.